Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya, Kokoriko. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas request dari teman kita lagi. Seperti di layar teman-teman bisa lihat dari Pak Surya Adi. Terima kasih Pak Surya Adi. Setelah dicoba next challenge-nya di bot ini, tapi oke, ini komen ini ada di video Digitiver based on seconds, teman-teman. Based on seconds. Jadi berdasarkan detik. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silakan tonton videonya di link kanan atas saya sertakan ya. Jadi di situ Digitiver open posisinya berdasarkan second. Misalnya saat kedetek di saat itu detik 7 misalnya. Dia buka LDP 7 sama durationnya juga 7 kalau nggak salah. Jadi ngikutin LDP-nya, ngikutin detik saat itu, dan durasinya juga ngikutin. Nah, misalnya selesai kontrak lalu dia mau buka kontrak baru dan terdeteksi 11 misalnya, detik 11, buka posisi di berapa, LDP-nya 11, durasinya juga 11, 1 berarti kan nggak ada durasi 11 ya, durasinya 1 tik ya gitu. Itu dibuat yang link kanan atas. Nah, di bawahnya ada komen Pak Suryadi di bot ini, tapi di bot yang ini, tapi bot hanya OP saat detik tertentu. Misal saya mau hanya detik 0 atau 1 saja baru bot OP. Apakah bisa? Ya, jawabannya bisa. Ya, jadi sebenarnya kita akan mengedit robot yang video yang tadi. Jadi silakan kalau yang belum download robotnya silakan download dulu, free. Silakan download. Kita akan menambahkan sedikit rule filter dari Pak Suryadi. Jadi detik tertentu. Kalau yang robot yang tadi, yang sebelumnya, robot yang kemarin, itu kan detik berapapun asal selesai kontrak sebelumnya, dia hit, nah, langsung dia run lagi. Oke. Begitu dia selesai kontrak, sudah selesai, detik keberapa saat itu, ya dia run lagi. Gitu terus. Nah, sekarang kita menambahkan filter detik tertentu. Misalnya saya mau hanya di detik 30. Detik 30 robot boleh open posisi, selebihnya nggak boleh. Nah, bagaimana caranya di bot XML gitu ya. Oke, kita sama-sama buka binary.bot-nya. Binary.bot. Oh ya, nanti kita akan testing dengan EasyV ya. Jadi saya membiasakan diri, saya selalu membiasakan diri sendiri menggunakan virtualos, teman-teman. Selagi rule-nya bisa dipakai virtualos. Tapi kalau mungkin karena satu dan lain hal nggak bisa virtualos, ya apa mau dikata gitu ya. Tapi selagi masih bisa pakai virtualos, saya biasakan diri sendiri pakai virtualos. Saya pakai kata diri sendiri, takutnya saya mengeneralkan semua teman-teman harus pakai gitu. Enggak teman-teman. Karena bisa mengurangi level loss berturut aja pentingnya virtualos. Oke, saya buka robot yang kemarin, saya sudah download. Namanya ini teman-teman, Digitiver based on seconds. Ya, ini rule-nya simple. Tuh, sependek ini teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita mau filter open posisi hanya jika detik tertentu ya, detik tertentu tadi. Oke, sekarang gimana kalau coba kita tambah tantangannya? Nih, dari Pak Suryadi filternya kan ini teman-teman. Kita tambah tantangannya seperti ini. Ini kan hanya detik 0 atau 1 saja. Kita bisa buat beberapa. Jadi dalam 1 menit itu kan 0 sampai 59 detik ya. Saya mau robot buka di detik 1, detik 15, dan detik 35 dan 49 misalnya gitu. Jadi ada 4 tuh ya. Detik sekian, detik 1, misalnya detik 5, detik 11, detik 26, detik 49. Kita coba tantangannya 1 menit itu bisa beberapa kali posisi detiknya kita tentukan ya. Oke. Kita coba bisa atau enggak gitu ya. Nah, pertama kita akan coba run dulu teman-teman. Kita akan coba run
Tapi saya akan ini nih, saya akan looping ini. Teman-teman harus tahu ini. Di sini saya bikin while, repeat while. Ada hal yang teman-teman harus tahu sebelum kita lanjut. Ini duplikat di sini, biar ini bisa dihapus. Oke, saya bikin ini while true. Jadi saya nggak akan open posisi dulu, ya, nggak ada break atau loopnya. Saya akan menampilkan detiknya. Saya akan menampilkan detiknya dan di notify detiknya. Biar teman-teman tahu menampilkan detik di bot binary XML. Saya run ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ini di market yang ticknya bernilai 2 detik. Ya, 2 detik. Normalnya adalah dia lengkap 2 detik, 2 detik, 2 detik. Masih starting, belum running ya. Apakah koneksinya? Coba saya stop dulu ya. Oh, sorry. Dia ngehang, sorry. Repeat while true-nya belum ada delay-nya. Saya refresh ya teman-teman ya, saya refresh halamannya. Dia langsung stuck kalau begini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami gini, berarti ada while true yang nggak ada jedanya. Dia error. Dia crash, apa ya? Istilahnya kodenya crash teman-teman. Ini saya coba refresh lagi. Lama ya. Kalau saya buka halaman baru lagi, binary.bot, yang ini hapus. Nah, dibersihkan. Kita buka lagi yang tadi ya. Ini teman-teman tambahkan while true di sini. Jangan lupa yang tadi kelupaan itu tambahkan time ini teman-teman. Run after 2 detik. Kenapa 2 detik? Karena saya pakai market, bear market. Di sini bear market yang nilai ticknya itu 1 ticknya itu 2 detik gitu. Jadi kalau teman-teman pakai yang 1 tick, ini ganti 1 second. Cuma terlalu cepat sih kalau menurut saya. Oke, kita run ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat, perhatikan di kiri bawah mana? Ini kiri bawah layar teman-teman. Nah, ini detiknya yang terdetek adalah 17, 19, 21, 23, 25. Jedanya 2 detik. Tapi apakah selalu 2 detik teman-teman? Nah, 27, 29, 31. Menurut pengalaman saya, ini tidak selalu teman-teman. Tidak selalu 2 detik. Misalnya ya, terjadi 39, harusnya kan 41. Bisa jadi 40 teman-teman. 39, 40. Itu bisa koneksi ya. Koneksi artinya dia ngambil ticknya itu ya telat. Karena telat dia masih detik yang lama, atau pada saat dia keambil dia baru 1 detik. Kira-kira teman-teman paham nggak? Ada faktor X yang dia itu nggak beraturan teman-teman. Ya, bahkan gini, ini kenapa teman-teman sadar gak? Ini kan ganjil semua. Harusnya kan dia di detik 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Harusnya genap, bener gak teman-teman? Ya, jadi ini sangat bisa sangat tidak terprediksi. Detik ini teman-teman, detik ini. Yang saya ingin sampaikan melalui teman-teman lihat ini adalah ketika teman-teman setting saya mau di detik 40,
Sedangkan si robot dapatnya 39 dan 41. Lalu bagaimana? Kalau kita samakan dengan logika sama dengan, pasti nggak akan open posisi teman-teman. Gitu ya Pak Suryadi ya. Jadi hati-hati dalam membuat robot seperti ini. Kita harus memperhitungkan kalau kita mau tepat pakai teknik lain. Nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Bagaimana menempatkan bukan menempatkan sih. Jadi misalnya tadi 39, 41. Bagaimana 40 ini tetap seakan-akan terdeteksi gitu. Oke. Sekarang untuk simpelnya dalam video ini kita akan pakai, nah ini misalnya 39, 42 nih teman-teman. Nah tiba-tiba dia jadi genap lagi. Dan ini di luar kuasa bot, dia hanya terima detiknya itu dari server binary-nya berapa, detik berapa. Gitu ya teman-teman. Dan masalah koneksi juga sangat berpengaruh. Oke, kita stop. Tapi sekarang kita saya telah menunjukkan masalah itu ya. Tapi sekarang kita hiraukan dulu masalah itu. Jadi kita akan anggap misalnya saya buka 5 detik sekian. Mungkin nggak akan kebuka semua karena ada masalah tadi, tidak klop. Oke, tapi setidaknya ada mungkin 2 atau 3 yang open posisi, atau mungkin bisa semuanya klop gitu. Oke, kita akan hiraukan dulu masalah tadi. Jadi saya ingin menampilkan ada masalah itu. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Kok ini nggak open posisi? Kok itu nggak open posisi? Karena ada masalah yang tadi. Oke. Nanti solusinya di lain video ya, kita bahas ya. Pertama kita buat dulu gini. Variabel untuk menyimpan di detiknya. Kita bikin variabel namanya detik OP gitu ya teman-teman ya. Detik OP. Ya kita ganti di sini set detik OP. Pakai teks teman-teman. Lebih mudahnya pakai teks. Misalnya saya mau di detik 5,16,27,35,55 misalnya gitu ya. Ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dalam 1 menit saya ada 6 open posisi di detik-detik ini. Misalnya gitu ya teman-teman ya. Oke, yang lain tetap. Nah, detik OP ini kita rubah dulu ke list teman-teman. Ini kan teks ya. Cara ngerubah ke listnya itu di ini, pakai ini. Make list from text. Kita copy aja ya, duplikat dari sini. Kita taruh di bawah deh. Set detik OP. Ini hapus. Make list from text. Teks apa? Detik OP juga. Jadi bisa ya teman-teman ya. Variabel ini di-input ke variabel yang sama, itu bisa di binary bot XML. Di beberapa bahasa pemrograman juga bisa sih. Ada beberapa yang nggak bisa. With delimiter, koma. Oke. Jadi yang teks sepanjang ini 5, sekian. Koma itu jadi separator, pemisah. Jadi list 5 isinya 16, 27 itu semua jadi terpisah-pisah. Itu dijadikan list gitu ya. Dimasukkan di detik OP. Oke. Nah, sekarang ini oke. Sekarang kita pengen filter jika sequence-nya nih, pakai if jika sequence-nya yang didapat di sini ada di dalam list detik OP, maka kita open posisi. Jika tidak, lakukan looping lagi. Itu intinya. Pakai list. Ini pakai find ya. Kita cari di detik OP. Find first atau find last boleh. Apa yang kita cari adalah ini sequence ini.
Tapi hati-hati teman-teman. Di sini detik OP ini kan berupa list, tapi listnya itu formatnya teks. Ini kan format teks yang dijadikan list, ya. Jaga-jaga dia tidak berubah otomatis jadi angka, sedangkan seconds ini kan angka ya. Betul gak teman-teman? Seconds ini kan angka. Kita bisa pakai ini teman-teman, text create text with. Ini seconds. Jadi seakan-akan angka ini, seconds yang ini kita rubah jadi teks teman-teman. Seconds yang angka ini kita rubah jadi teks sehingga dicari di list berupa teks ini. Jadi klop teks sama teks gitu ya teman-teman ya. Oke, jika ketemu artinya kan tidak sama dengan 0. Kalau find itu begitu ya. Ini find ini. Nih. Jika dicari tidak sama dengan 0 artinya ketemu, kita break out of loop. Kita break out of loop. Oke, tapi kalau nggak ketemu, ya berarti lakukan looping lagi sampai ketemu detik ke berikutnya sampai ketemu gitu. Oke, kita testing ya teman-teman ya. Ini filternya kita tambahin ini doang sih, sama detik OP ini kan, dari script aslinya. Kita run ya. Tadi berapa aja ya? Oh ini saya tampilkan di sini deh. 5, 16, 27, 35, 48, 55. Ini 35. Nah, 35 harusnya OP ya. 35 dia stop nih. Nggak menampilkan lagi. Dia open posisi nih. Karena ada angka 35 di sini nih. Ya, teman-teman ya. Durationnya berapa ya? Oh, durationnya ngikutin ya 5 ticks dan sekian ya. Oke, saya stop dulu ya teman-teman ya. Saya stop. Oh tuh 55 nggak kedetek barusan. Gara-gara masalah problem yang tadi saya jelaskan dari awal. Nih. Sini saya tiknya pakai 1 ya teman-teman ya. Misalnya saya pakai 1. Soalnya begini teman-teman. Misalnya kontrak pertama ya, detik 5 dia open posisi digit differ. Lalu ada teman-teman di buka posisi di detik 9 misalnya. Detik 5 kan detik 9 bedanya 4 detik. Misalnya udah di detik 9 tapi kontraknya belum selesai, kontrak yang di detik 5 tadi. Entah satu dan lain hal, entah koneksi. Belum selesai nih kontraknya. Dia nggak akan open posisi teman-teman detik 9. Karena buat XML kan cuma bisa satu open posisi per satu waktu. Dia harus selesaikan dulu kontrak yang lama untuk buka buat yang kontrak yang baru gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ticknya. Jangan sampai dia overlap. Kalau dia overlap dia akan skip detik yang itu. Ya. Terus lagi kita pelajari tadi yang ini. Di sini. Nah, 53 55 ini mah yang tadi ya sebelumnya, bukan ini. Nah, ini. Kita setting di 55 harusnya open posisi ya. Di sini 54 dia belum kan. Di sini langsung 56 teman-teman. 55 dilengkap sama dia. Paham ya teman-teman ya? 56 dilengkap. Misalnya ada ide gini. Berarti boleh dong Koriko. Misalnya 55 saya isi 56. Bisa teman-teman. Ini bisa. Jadi teman-teman gini. 55 andai kata 55 terjadi kontrak. Oke. 56 dia nggak akan open kontrak karena kan dia masih ngurusin kontrak yang 55. Oke, itu betul. Lalu andai kata 55 terskip gimana? Dia ngedeteknya langsung 56. Ya, bisa juga. Jadi trik ini salah satu trik simple, gunakan detik yang berdempetan. Misalnya 5. Oke, kalau nggak 5, 6 boleh deh. Misalnya gitu ya teman-teman ya. 5, 6. 5,6. Itu bisa. Itu bisa ya teman-teman ya. Misalnya 27. Saya mau di 28 juga boleh deh kok. Antara 27 sama 28. Itu boleh. Ini boleh. Ini salah satu triknya. Tapi ada trik yang secara kode nanti kita bahas deh, secara bahas. Ini trik simpelnya begini dulu ya teman-teman ya. Jadi antara 5 atau 6. Nah, terus selanjutnya 16.
Selanjutnya 27 atau 28, selanjutnya 35, 48, 55 atau 56 gitu. Jadi kita run lagi ya teman-teman ya. Kita run. Nah, teman-teman lihat di sini detiknya. Pokoknya saat dia mendetek 5, 6, 16, angka-angka ini dia pasti open posisi. 14. Kiri bawah teman-teman. 16. Nah, 16 dia berhenti tampilin. Artinya dia berhenti notify open posisi. Open posisi. Nah, 27 kiri bawah ya teman-teman. Nah, 27, 35, 27 nggak open posisi itu tadi. 35 open posisi. 27 open posisi ya, sorry. 27 open posisi ada nih. Ini ada. Tadi open posisi. 47 nggak ada. Nah, 48 terlengkap, dia nggak open posisi teman-teman. 51, 53, 55 ada, dia open posisi gitu. Sedangkan 56 nya jadi terlewat, terskip. Dan itu maksud kita kan memang gitu. Jadi antara 55 atau 56. Cari detik yang dempet teman-teman. Ya, artinya kalau satu terkontrak, tertrigger, satu lagi pasti enggak karena dempet. Terlalu dempet waktunya. 16 ada. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah ada martinya belum ya? Sudah ada martinya. Oke. Sekarang kita coba nggak perlu dicoba ya. Intinya gini teman-teman. Biasakan menggunakan virtual loss. Ya, entah teman-teman bikin virtual loss di secara kode atau teman-teman pakai EasyV atau tools-tools di luaran sana, pokoknya yang virtual loss. Pentingnya virtual loss adalah ketika ini mengurangi level virtual, mengurangi level loss teman-teman. Di sini teman-teman merasakan satu ya. Tapi kalau teman-teman pakai virtual loss, teman-teman hanya merasakan win satu ini, tidak merasakan loss yang satu ini. Dan itu penting guna untuk menjaga kelangsungan balance teman-teman sih sebenarnya. Lebih bertahan lama daripada tidak menggunakan virtual loss sama sekali. Percayalah teman-teman. Oke. Teman-teman bisa mendapatkan EasyV, ada free trialnya 3 hari. Teman-teman bisa koneksikan bot XML ini yang teman-teman punya atau teman-teman download dari sini dengan EasyV. Bagi teman-teman yang mau coba atau request, silakan kontak email saya. Kirimkan email di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Ada formatnya. Teman-teman akan dapatkan kode. Teman-teman akan dapatkan kode misalnya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini kode EasyV yang saya berlangganan ini. Kodenya saya dapatkan ini. Jadi teman-teman tinggal caranya gini. Cara installnya ya. Teman-teman select all. Teman-teman copy. Ya, di sini di browser teman-teman pastikan mana nih show bookmark barnya itu aktif. Kalau nggak aktif kan gini, nggak ada kolom di sini. Di sini tampil aktif. Klik kanan di bookmark barnya, add site, atau ada mungkin add page kali ya, add page atau add site sama. Misalnya di sini saya kasih nama EasyV 1.0 Rico gitu ya. Save. Nah, muncul ini satu. Klik kanan, diedit. Address ini teman-teman hapus, pastekan kode yang tadi, yang banyak tadi, yang teman-teman dapat dari Notepad TXT itu, pastekan di sini. Save. Dan itu udah jalan teman-teman. Artinya teman-teman udah siap pakai. Itu installnya sudah selesai. Jadi semudah itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai. Nah, cara menggunakannya itu kan cara pengaplikasian, menginstalnya. Cara menggunakannya teman-teman bisa lihat di video yang lain ya. Kebanyakan 90% video yang saya upload itu menggunakan VirtualOS, salah satunya EasyV gitu. Oke, teman-teman, terima kasih juga buat Pak Suryadi atas requestnya. Hari ini kita belajar menambahkan filter di detik kesekian saya mau open posisi, selebihnya saya nggak akan open posisi. Oke. Terima kasih Pak Suryadi, terima kasih teman-teman yang sudah mau belajar buat binary lagi.
tiap hari bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya besok malam jam 7 ya teman-teman ya. Jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Salam sehat, salam sukses. Amin.